Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTS Alivia Nazifa, NIM C1B019169 dari kelas R001 Kepajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian PPh dan penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri, Indonesia, maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Pembahasan yang kedua yaitu subjek pajak. Ada 3 yang dinamakan sebagai subjek pajak. Yang pertama yaitu orang pribadi dan warisan yang belum terbagi. Yang kedua, badan yang terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun seperti FA, kongsi, koperasi, dan lain-lain, atau organisasi yang sejenis lembaga dan bentuk badan lainnya. Yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak ini terdiri dari subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri, yang terdiri dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usahanya melalui BUT di Indonesia. Atau orang pribadi sebagaimana poin A yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Selanjutnya yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu badan sebagaimana poin C yang menerima penghasilan bukan dari BUT di Indonesia. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu subjek pajak dalam negeri orang pribadi, mulai saat dilahirkan, berakhir saat meninggal, dan mulai saat berada di Indonesia, berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri badan, mulai saat didirikan dan berakhir saat dibubarkan. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri BUT, mulai saat menjalankan usaha, berakhir saat tidak lagi menjalankan, dan mulai saat menerima penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Dan yang terakhir yaitu warisan belum terbagi, mulai saat timbulnya warisan belum terbagi, berakhirnya saat warisan telah selesai dibagi. Yang tidak termasuk subjek pajak ada 4. Yang pertama yaitu badan perwakilan negara asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomat, konsulat, dan pejabat lain negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka. Yang ketiga, organisasi internasional, dan yang terakhir yang keempat, tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota. Pembahasan selanjutnya yaitu objek pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menentukan penghasilan sebagai objek pajak. Arti penghasilan atau objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri adalah setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Arti penghasilan objek pajak bagi wajib pajak luar negeri, penghasilan terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Di samping juga terbatas penghasilannya yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri dengan penghasilan dalam bentuk sebagai berikut: dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, dan lain-lain. Yang bukan termasuk objek pajak adalah
bantuan atau sumbangan dan harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan sederajat, badan keagamaan, sosial, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan Menko. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Yang keempat, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Yang kelima, pembayaran dari asuransi kepada orang pribadi. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiunan yang pendiriannya telah dipisahkan Menko. Yang kedelapan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Yang kesembilan, bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana. Yang kesepuluh, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura yang menjalankan usahanya di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu perusahaan kecil menengah yang ditetapkan oleh Menko dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.